Pernah kan lagi di satu tempat, tiba-tiba sinyal HP hilang? Pasti pernah. Nah, gimana kalau kita bisa hapus semua titik buta sinyal itu selamanya dengan mencariin 5G langsung dari luar angkasa? Hari ini kita bakal ngebongkar 3 arsitektur satelit utama yang dirancang untuk mewujudkan hal itu. Siap? Gini rencananya. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih masih ada dead zones. Terus, kita terbang keluar angkasa buat ngintip 3 desain satelit yang cerdas, si cermin angkasa yang simple, si menara di orbit yang super pinter, dan si otak terpisah yang hibrid. Terakhir, kita balik lagi ke bumi buat ngebahas kenapa milih desain yang tepat itu penting banget buat masa depan koneksi kita semua. Ya, masalahnya sebenarnya simpel banget. Coba bayangin, bangun menara BTS di mana-mana, di puncak gunung, di tengah laut, atau di desa terpencil, itu biayanya luar biasa mahal dan seringkali nggak praktis sama sekali. Makanya, sampai sekarang masih banyak banget wilayah di dunia ini yang sama sekali nggak kejangkau sinyal. Nah, solusinya namanya jaringan non-terestrial atau NTN. Gampangnya lupain deh menara di darat. Idenya itu kita ubah langit jadi semacam menara seluler raksasa, pakai satelit buat mancarin sinyal ke setiap sudut planet ini. Keren kan? Dan ini bukan cuma wacana loh. Badan Standar Global untuk Teknologi Seluler, namanya 3GPP, udah bikin aturan mainnya. Mereka udah nyiapin 3 cara utama, 3 cetak biru, buat ngegabungin satelit ke dalam jaringan 5G. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, jadi misinya jelas ya, menghubungkan semua orang. Yuk kita mulai dari arsitektur yang pertama. Arsitektur pertama ini yang paling simpel. Anggap aja kayak cermin raksasa di langit yang tugasnya cuma mantulin sinyal. Gitu doang. Oke, diagram ini kelihatannya teknis banget ya. Tapi tenang, konsepnya gampang kok. Yuk kita urut bareng-bareng. Sinyal dari HP kita, ini disebut UE, naik ke satelit. Nah, si satelit ini nggak ngapa-ngapain, cuma mantulin sinyal itu balik ke stasiun di darat. Dari situ, sinyalnya baru masuk ke jaringan 5G. Intinya di sini, satelitnya itu transparan, dia cuma repeater. Jadi kunci dari model cermin ini ya simpelnya itu. Satelit ini ibaratnya kurir, dia nggak mikir, cuma nganterin paket sinyal. Semua otaknya, yaitu stasiun 5G, yang teknisnya disebut GNB, itu aman ada di darat. Untungnya apa? Ya satelitnya jadi lebih simpel, lebih murah dibuat, dan lebih gampang diterbangin ke orbit. Nah, sekarang kita naik level ke arsitektur kedua. Kalau yang pertama tadi cuma cermin pasif, yang ini tuh udah kayak menara seluler aktif yang berfungsi penuh, tapi di orbit. Coba deh perhatiin bedanya di sini. Kotak yang tulisannya GNB, ingat kan itu otaknya? Sekarang udah nggak di darat lagi, pindah langsung ke dalam satelitnya. Ini bukan lagi cermin. Ini beneran menara seluler cerdas yang lagi ngorbitin bumi. Dan ini mengubah segalanya. Artinya, satelit ini jauh lebih pinter. Dia nggak cuma mantulin sinyal, tapi juga ngolah sinyal itu. Bayangin aja, dia punya otaknya namanya Central Unit atau CU, buat ngatur lalu lintas data plus ototnya. Distributed Unit atau DU, buat ngerjain pemrosesan sinyal yang berat. Satelit ini bisa bersihin sinyal yang jelek, ngarahin ke tujuan yang benar, bahkan bisa ngobrol sama satelit lain di sekitarnya. Jadi kayak jaring laba-laba pinter di luar angkasa. Oke, dari situ kita lanjut ke arsitektur ketiga yang bisa dibilang gabungan cerdas dari dua yang tadi. Kita sebut aja model otak terpisah. Coba perhatiin lagi deh diagramnya. Ini model hybrid. Satelit di atas itu masih kerja keras, dia punya otot pemrosesan sinyal, yaitu si DU. Tapi, coba lihat ke bawah, ke stasiun darat. Otak utamanya, si CU, balik lagi ke bumi. Jadi mereka benar-benar misahin antara otak dan otot. Nah, ini tuh pendekatan yang ngambil enaknya dari dua dunia. Satelit di orbit ngurusin semua kerjaan berat yang butuh cepat. Itu si otot alias DU. Sementara itu, otak strategisnya, si CU, tetap aman di darat, di mana para engineer bisa gampang ngoprek, nge-update, dan ngelolanya. Ini kompromi yang pinter banget antara kekuatan di angkasa dan fleksibilitas di darat. Oke, jadi kita udah punya si cermin, si menara, sama si otak terpisah. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih mesti repot-repot punya 3 desain? Kenapa nggak pilih satu aja yang paling bagus? Jawabannya, ya karena ada plus minusnya. Naruh semua otak di satelit kayak model menara itu emang super efisien, tapi ya super rumit dan mahal juga.
Ibaratnya kita bangun superkomputer yang harus tahan banting di luar angkasa. Sebaliknya, misahin otak sama otot kayak di model otak terpisah, bikin satelitnya lebih simpel, sementara kita tetap punya kontrol penuh di darat. Nggak ada satu yang terbaik, semua tergantung misinya apa. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, cermin angkasa itu cocok banget buat tugas simpel kayak nambahin jangkauan sinyal ke satu lembah terpencil. Menara di orbit, ini juaranya kalau mau bangun jaringan satelit yang super canggih dan mandiri. Dan si otak terpisah, ini nawarin keseimbangan yang fleksibel, pas banget buat operator yang mau ngegabungin satelit ke jaringan darat mereka yang udah ada. Ini tuh bukan lagi fiksi ilmiah loh. Perusahaan-perusahaan raksasa sekarang lagi balapan buat ngebangun jaringan ini. Jadi, lain kali Anda lihat ke langit malam, terus ada titik cahaya gerak, coba ingat-ingat lagi. Itu mungkin bukan bintang jatuh. Bisa jadi, itu adalah masa depan konektivitas kita, yang bakal mastiin obrolan telepon Anda berikutnya nggak akan putus lagi.